walaupun keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya belum sampai kepada mereka, yaitu perjalanan 1 bulan ya, mau menuju ke sana dengan perjalanan memakai unta ya, sejauh sebulan lamanya sebelum sampai menyerang kepada mereka sudah dihinggapi mereka itu rasa takut, dan itu adalah merupakan ta'yidan minallah wa nasran li nabiyhi, sebagai penguatan, bentuk penguatan dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan kepada nabinya, dan juga menelantarkan dan juga menghinakan kepada musuh-musuh agamanya. Wala syakka, dan tentu ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah i'anatun kabiratun minallahi ta'ala, pertolongan besar, bantuan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini perkara ini bukan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan juga diberikan pertolongan ini kepada umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mau berjihad li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itu juga di musuh-musuh mereka ya ada dihinggapi rasa takut. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 151, tanulqi fi qulubihimur ru'ba, kami akan hinggapkan, berikan, lontarkan di hati-hati mereka ar-ru'ba, rasa takut, bima asyraku billahi, dengan sebab apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bihi sultana, apa-apa yang tidak diturunkan kepada mereka sultana, berupa keterangan ya. Ternyata bahwasanya kesyirikan ya, kemusyrikan itu tidak menjadikan ketenangan gitu, tidak menjadikan ketenangan, bahkan kegalauan dan ketakutan, kegelisahan. Tetapi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru meneguhkan ya, meneguhkan dan menjadi berani seperti itu. Ini yang pertama. Sanihima, yang keduanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meluaskan kepada Nabi yang mulia ini dan umatnya yang dirahmati ini dengan menjadikan kepada mereka permukaan bumi ini sebagai masjid, yakni sebagai tempat untuk beribadah. Maka di mana saja tatkala mereka itu mendapatkan salat, masuk salat, waktu salat kepada mereka, fal yusallu, maka hendaklah salat ya, di mana saja dia berada. Tidak harus mencari masjid ya. Seperti itu. Tidak dikaitkan dengan tempat yang dikhususkan sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Ya, sebelum umat Islam ini, yang mereka tidak bisa menunaikan ibadah mereka kecuali fil kanais, di gereja-gereja mereka. Kalau orang-orang Nasrani atau Albiya, nggak tahu ini terjemahnya apa. Yang jelas Albiya adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi. Apa terjemahnya? Bahasanya Arabnya Albiya ya, atau mungkin diterjemahkan dengan kelenteng atau apa saja, yaitu senagog ya gitu. Jadi tempat-tempat Yahudi. Kanais yakni gereja-gereja, biasa diterjemahkannya Albiya, dan itu Albiya ada tempat-tempat ibadah Yahudi. Iya. Nasrani ada harus tempat-tempat khusus, Yahudi juga harus tempat-tempat khusus kalau mau mereka beribadah. Bahkan di antara mereka katanya gereja pun harus tetap terdaftar di gereja itu, tidak bebas juga ke gereja anu, harus di sana. Kalau kita masjid berbebas, mau di sini Bahrul Ulum, ada di
al-falah, as-sidik, al-amanah, al-bebas ya. Seperti itu gitu. Kalaupun masjid juga bebas ya. Dan juga kita bebas mau melakukan menunaikan ibadah salat kalau datang waktunya ya, tidak mesti di tempat-tempat tertentu kalau eh, apa namanya jauh gitu ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesempitan dari umat ini yang merupakan keutamaan ya dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk pemuliaan serta pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kana min qabli hadhil ummati. Begitupun keadaan orang yang sebelum umat ini ya. La yutahiruhum illal ma. Mereka itu tidak bisa bersuci kecuali harus dengan air ya. Harus dengan air namanya bersuci umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan kalau pakaian mereka itu kena najis, dikatakan bahwasanya harus menggunting ya. Harus menggunting yang najisnya tersebut, tidak bisa dicuci bahkan. Bersucinya harus mesti dengan air. Sedangkan umat ini dijadikan permukaan tanah, permukaan bumi ini bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan air tahuran sebagai alat bersuci ya. Secara menurut pendapat yang sahih bahwasanya seluruh permukaan bumi, apakah itu pasir, apakah itu tanah, apakah itu batu ya, apakah itu juga tanah yang digali dan sebagainya, bebas ya. Dan juga yang seperti itu bagi yang tidak mendapatkan air adalah ada air tapi dia tidak mampu untuk menggunakannya karena kemudaratan yang menimpanya ya, seperti sakitnya tidak mampu untuk menggunakan air. Kalau menggunakan air menjadi bahaya baginya, atau bergerak juga harus ke kamar mandi juga susah misalkan, maka itu termasuk yang disebut dengan al-ajiz, yang tidak mampu ya, anjuz ya, nggak jadi, yang tidak mampu untuk menggunakannya, maka dia juga mendapatkan keluasan dalam syariat. Salisuha, yang ketiganya, annal ghanaim allati tu'khadhu minal kuffar wal muqatilin, bahwasanya ghanimah-ghanimah yang diambil dari orang-orang kafir dan orang-orang yang diperangi ya, yaitu halalun li hadzal nabi. Ini adalah halal bagi nabi ini dan umatnya juga ya. Yaktasimunaha ala ma bayyanallahu taala. Mereka bisa membagikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, bahwasanya bagi nabi seperlima dari ghanimah tersebut. Sisanya dibagikan sesuai dengan aturan. Seperlima untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an kanat muhramatan alal anbiya isabikin. Setelah sebelumnya ini diharamkan kepada nabi-nabi yang lalu dan umat-umatnya. Ya, haisukana yajma'unaha. Di mana kalau haisukanu yajma'unaha? Di mana dulu mah kalau berperang melawan orang-orang kafir yang menentang nabi, ya nabi sebelumnya, umatnya, bala tentaranya, dapat tuh harta rampasan, mereka kumpulkan gitu ya seluruh. Kumpulkan seluruh. Fa in qabilat apabila diterima, ya diterima bahwasanya itu telah terkumpul semua. Ya. Ya, sudah diterima. Kalau belum terkumpul semua, misalkan ada bala tentara yang menyembunyikan salah satu dari rampasan perang tersebut, yang disebut dengan ghulul, di istilahkan sekarang itu korupsi ya, ghulul namanya, mengambil
apa harta rampasan ghanimah sebagian. Ya, apa saja. Kalau belum terkumpul nggak bisa. Tapi kalau sudah terkumpul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terkumpul, nazalat 'alaiha narun minas samai fa ahraqatha. Kemudian api itu turun kepadanya dari langit dan membakarnya. Hancur, lebur. Itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak boleh memanfaatkannya dari harta-harta rampasan tersebut. Itu yang terjadi, yang didapatkan oleh para nabi sebelum. Adapun ghanimah di zaman Nabi bisa dimanfaatkan, ya bisa dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwasanya harta halal yang bercampur dengan harta haram, orang kafir ya mencari nafkah, apakah jalannya halal semua? Ya ada yang halal jual beli dan sebagainya, tapi juga ada cara yang haram. Kan hasilnya itu seperti itu. Tapi kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Yaitu apa? Yaitu berperang dan merampas. Berperang dibolehkan, ketika menang merampas. Karena kita caranya adalah yang halal, maka menjadi halal. Seperti itu. Padahal kandungan dalam harta tersebut apakah halal semua? Tidak mungkin, ya. Mereka itu kan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tapi cara kita adalah halal, ya seperti itu. Kita punya warung, yang beli nggak semuanya Muslim, ya. Uangnya yang itu teh apakah hasil nipu, apakah hasil apa? Apakah kita jadi haram? Enggak, karena kita mah jual beli dengannya, kan seperti halal mendapatkan. Nah, seperti itu. Kita diberikan hadiah oleh orang kafir. Hadiah caranya halal tidak? Halal. Walaupun itu adalah sesuatu yang haram, ya halal caranya. Yang penting caranya kita, ya. Yang penting caranya kita adalah cara yang kasabnya, gitu ya. Jual beli, hadiah, itu adalah cara yang halal. Seperti itu. Atau melakukan suatu jasa, kita bekerja kepada orang kafir tersebut, melakukan suatu pekerjaan, proyek, dan sebagainya, akadnya jelas, kemudian kalau melakukan ini adalah upahnya sekian, apakah orang kafir itu dijamin kehalalan yang dibawa, yang uangnya? Oh, tidak dijamin. Mereka bisa menghalalkan segala cara. Tapi karena kita melakukannya adalah suatu akad yang halal, maka itu halal. Ini menjadi dalil untuk mengambil harta, dan mengambil menerima harta dari orang kafir dengan dalil ghanimah. Ya, yang ketiga. Yang keempat, anallah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khassahu bil maqamil mahmud. Ia mengkhususkan dengan maqam mahmud, ya. Maqam yang terpuji, ya. Maqam yang terpuji. Wa syafa'atul udma, dan juga syafaat ulma, syafaat yang besar, yaitu pada hari yang yata'akhkhara anha ulul azmi, yang nabi-nabi ulul azmi, yang mereka itu adalah nabi-nabi yang utama pun yata'akhkhar, mundur tatkala apa? Tatkala diminta untuk mensyafaati, ya. Di arasatil qiyamah, itu di padang mahsyar. Padang mahsyar seluruhnya berkumpul dari awal hingga akhir. Wah, kabayang pada datnanya seperti itu. Matahari didekatkan, semuanya dalam keadaan galau, mendapatkan menunggu keputusan ini gimana. Seperti itu. Semuanya menunggu keputusan, ya. Dalam keadaan panas, yang sebagian mendapatkan mendapatkan lindungan, sebagian tidak, ya. Orang-orang yang
mendapatkan 7 golongan di antaranya yang mendapatkan perlindungan, selainnya kan tidak, gitu ya. Seperti itu. Tidak jelas gimana nasibnya, apakah ke surga atau ke neraka. Bahkan mereka juga, orang-orang kafir juga pengen jelas, ya teh gitu ya. Ya, pengen jelas. Maka dikatakan analaha, aku yang berhak, ya. Oh, aku yang berhak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan analaha, aku yang berhak mendapat syafaat udma ini. Yaitu wayas judu tahtal arsi, kemudian beliau sujud di bawah aras, wa yumajjidullaha ta'ala bima huwa ahlahu, bima huwa ahluhu, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapatkan mau mendapatkan syafaat tersebut. Maka dikatakan isfa tu syafa, syafaatillah, kau akan berhak, kau akan mendapatkan syafaat tersebut. Ya, syafaatillah, maka diberikanlah syafaat kepadanya, wasalli tu'tahu, dan mintalah, maka kau akan diberikan. Ini adalah syafaat. Ketika itu beliau meminta kepada Allah syafaat untuk makhluk-makhluk seluruhnya, bil fasli bainahum, yaitu meminta untuk makhluk itu keputusan di antara mereka, ya, keputusan, kejelasan di antara mereka, di hadal maqamit tawil, di makom yang panjang tersebut, di tempat yang lama tersebut menunggu keputusan, ya. Maka hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan syafaat tersebut. Ini syafaat untuk seluruhnya, bukan hatta orang-orang kafir juga mendapatkan mendapatkan keuntungan dari syafaat ini. Ya, ini jelas nasib mereka tidak terkatung-katung, ya jelas yang kena neraka, ya, seperti itu. Seperti itu untuk syafaat udma. Syafaat udma namanya. Bukan syafaat yang syafa'atu li ahlil kabairi min ummati, bukan syafaatku untuk orang-orang yang berdosa di antara umatku, bukan, ya. Kalau syafaat yang itu mengangkat seseorang dari neraka ke surga, atau surga menjadi naik derajatnya, itu bisa dilakukan bukan saja oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malaikat juga, kemudian di antara anggota keluarga, di antara teman, ya, anak ke bapak, bapak ke anak, bahkan di antara kaum mukminin, bahkan malaikat juga bisa melakukan. Ya, tapi ini syafaat udma ini adalah ketentuan, kejelasan nasib di antara mereka ketika di Arasatul Qiyamah itu seluruhnya menunggu keputusan. Nah, ini adalah maqam al-mahmud, gitu, yang yughbituhu alaihil awwalun wal akhirun, yang ini digibtohi, artinya diirii gitu kamu. Jadi para nabi yang lainnya iri dengan ini, ya, karena mereka tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan maqam mahmuda. Bagaimana dikatakan dalam surat Al-Isra, asa rabbuka ayyab asaka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mutusmu maqam mahmuda. Ya, maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ini maqam mahmuda. Juga di dalam doa kita setelah azan, ya. Ya. Ada lafaz maqam mahmuda. Ini yang didoakan, ya, didoakan oleh seluruh umat supaya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ini, ya, mendapatkan maqam mahmuda. Ya, seperti itu. Yang kelimanya, anna kulla nabiyyin minal anbiya'il sabiqin yahtassu da'watuhum biqaumi. Bahwasanya seluruh nabi antara para nabi-nabi yang lalu, mereka
terkhusus dakwah mereka itu hanya untuk kaumnya saja. Sedangkan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada nabi yang agung ini, nabi besar ini dalam dan risalah yang tinggi, yang agung, yang bermaslahat dan juga yang lengkap mencakup, dan risalah nabi ini menjadi dustur, menjadi undang-undang yang kekal gitu. Wal qanun al baqi, dan juga aturan-aturan yang akan tetap abadi li jami'il basyari, untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Mau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh orang-orang sekarang itu zaman onta, sekarang udah zaman modern, tetap ini adalah aturan Islam ini tetap berlaku dan tetap sesuai dengan zamannya gitu. Zaman mana ya. Al-ikhtilafi ajnasihim, walaupun jenis mereka itu berbeda-beda ya. Ada orang Arab, ada orang Ajam, ada orang ya selain Arab, orang Ajam juga terbagi-bagi, ada Eropa, Amerika, ya Afrika dan sebagainya. Wa tabayyunu asnafihim, dan juga berbeda-bedanya kelompok-kelompok mereka, wa tabaudu aqtarihim, dan juga berjauhan tempat-tempat mereka itu. Wahya syariatus salihatu likulli zamanin wa makanin, maka syariat ini adalah cocok kepada setiap zaman, untuk setiap zaman dan setiap tempat ya. Dan dikarenakan dengan salahiyah ini, kecocokan ini ya, kemunasabahan ini, dan juga tingginya syariat ini, kanat hiyal akhirah, maka ini adalah merupakan syariat yang terakhir ya, li'annaha la tahtaju ila ziyadatin wala fiha naqsun, yang tidak perlu kepada tambahan dan juga tidak ada kekurangan pada syariat tersebut. Dan dijadikanlah syariat ini mencakup ya, karena di dalamnya terkandung unsur-unsur kekekalan ya. Artinya bahwasanya sekali lagi syariat ini cocok dari mulai zaman Nabi hingga zaman sekarang ya, sampai akhir nanti. Ini adalah merupakan keistimewaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebutkan di sini adalah lima perkara. Ditolong dengan dihinggapkan rasa takut kepada musuh, kemudian dijadikan yang berkaitan dengan bab ini adalah dijadikan bumi ini sebagai masjid ya, sebagai masjid tempat untuk bersujud, untuk salat, dan juga alat bersuci ini bab tayamum ya. Kemudian dihalalkan ghanimah, diberikan syafaah, dan juga Nabi ini diutus untuk seluruh umat manusia, kan hanya kaumnya saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlanjut kita kepada ma yu'khadhu minal hadis. Apa-apa yang diambil faidah dari hadis ini. Hadis ini adalah agung sekali dan juga banyak faidah-faidahnya. Namun kita ringkaskan dengan sesuatu yang penting dan menonjol saja di antaranya. Yang pertama, tafdhilun nabiyyina sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i, yaitu diunggulkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh nabi-nabi yang lain, dan diunggulkannya juga umatnya dibandingkan umat-umat yang lain ya, unggul segalanya. Yang masuk surga, yang membuka pintu surga, yang berhak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk duluan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini unggul dibandingkan umat-umat yang lain. Juga keunggulan syariatnya juga. Maka dikatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Di sana ada rasul-rasul yang kami unggulkan sebagian mereka kepada sebagian mereka.
Di antaranya ada yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Musa punya keunggulan. Dan juga ada yang diangkat di antara mereka beberapa derajat dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Para ahli tafsir mengatakan yang diangkat beberapa derajat di antara nabi-nabi yang lainnya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ta'didu ni'amillahi alal abdi, yaitu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 perkara dalam hadis Jabir ini. Ini dihitung, satu ini, dua ini, dihitung-hitung nikmat Allah. Wa in dzakaraha ala wajhi syukri lillahi. Kalaupun beliau menyebutkannya, ya, kalaupun menyebutkannya nikmat itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan alaihi, ya, sama ala itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yu'addu ibadatun, itu dihitung atau dianggap dikategorikan sebagai ibadah, ya. Ya, itu menyebutkan selama bukan motivasinya apa? Membangga-banggakan diri atau melecehkan orang lain gitu. Oh, saya mau punya mobil, kamu mah enggak, gitu misalkan. Nah, itu kan. Tapi kalau alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak yang pintar, diberikan rumah yang luas, yang megah, kendaraan atau apapun saja, anak-anak pintar-pintar, soleh-soleh dan sebagainya. Kesehatan juga alhamdulillah, tos usia 60 tahun ke abi mah biasa lulumpatan. Misalkan saking sehatnya gitu ya. Seperti itu, sehat, ke masjid dan sebagainya, ikut pengajian dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur membicarakan hal itu kepada yang lain, maka sesuai dengan ayat Allah, fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Rabbimu fahadis, sebutkan saja, sebutkan, ceritakan supaya apa? Supaya tampak, ya, tampak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu terhadap kita ini tampak, ya. Tampak dengan omongan, dengan membicarakan nikmat Allah, tampak juga dengan penampilan yang dipakai oleh kita, itu juga hadis sama, ya, ditampakkan, ya. Banyak uang tapi tidak tampak, dia teh kelihatan banyak uang. Sandalna capit gitunya, baju belel gitunya, loba duit nama tapi tidak tampak dalam gitunya. Makan asin, ikan asin, tahu tempe seperti itu tidak tampak. Tetapi menampakkan itu makan enak, itu baju bagus, kendaraan bagus, itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam apa? Dalam rangka itu bersyukur gitu. Jadi apa namanya? Menampakkan asar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menampakkan asarnya, pengaruhnya. Itu ada gitu. Gitu. Jangan sampai sama antara yang enggak banyak uang dengan orang yang tidak punya uang, ya. Ngariripuh sorangan, nawan. Seperti itu. Ya, punya uang belikan. Seperti itu. Qaunuhu sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nusira birru'bi, yaitu ditolong dengan rasa takut. Maksudnya rasa takut yang dihinggapkan kepada musuh, ya. Dan juga dihalalkan ganimah, harta rampasan juga diutus kepada seluruh manusia secara umum dan secara menyeluruh seluruhnya, dan juga diberikan syafaat, yaitu syafaat udma yang hanya diberikan kepada Nabi, dan juga dijadikan bumi, permukaan bumi baginya dan bagi umatnya sebagai tempat ibadah dan sebagai alat bersuci. Seluruhnya adalah merupakan di antara kekhususan keistimewaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan waqad uddat khasaisuhu fakanat sab'a
asyarata khoslatan, khoslatan. Dan sungguh telah dihitung kekhususan-kekhususan Nabi itu, katanya ada bukan hanya 5 yang terdapat dalam hadis Jabir ini, tetapi ada 17. Yaitu ada sebagiannya dihitung 17, dan menurut San'ani, Imam As-San'ani telah mengumpulkan ada 21, ya, 21 kekhususan. Dan orang-orang yang tatabu, yang membaca Al-Jami'aini Shaghir wal Kabir, Al-Jami' Shaghir, Al-Jami' Kabir, akan mendapatkan lebih daripada bilangan itu. Lebih daripada bilangan itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan-kekhususannya. Tadi diantaranya bahwasanya di antara 5 tersebut adalah bolehnya melakukan ibadah salat di mana saja berada, kecuali di 4 tempat yang tidak boleh. Yang pertama adalah makbaroh, ya, makbaroh di kuburan atau di pelatar, di komplek kuburan, itu tidak boleh, kecuali salat jenazah, ya, jenazah yang ketinggalan, ya, datang ke sana, wah, terus dikuburkan gitu, ya. Silahkan salat jenazah, ya, salat jenazah seperti itu di depan kuburan. Adapun salat yang lainnya tidak boleh, ya, di kuburan, karena kan untuk salat. Kemudian yang kedua di hammam, di toilet, ya, di tempat buang air, itu tidak boleh. Atau di tempat pemandian juga tidak boleh. Yang ketiga di marabid al-ibil, di tempat menderumnya unta. Apakah kandang unta itu, ya? Kandang unta tidak boleh, kandang kambing boleh. Ya, katakan kandang kambing boleh. Kandang unta tidak boleh. Atau di tempat menderum yang lainnya. Bukan kandang, tetapi unta biasa di tempat itu dia menderum. Menderum itu dongkok namanya. Bari jeung ngagayem. Kan gitu, ya, kerjaannya itu. Yang keempat adalah di tempat-tempat kotor, maksudnya kotor ini tempat najis. Ya, tempat najis itu 4 perkara. Selainnya maka boleh, ya. Selainnya itu boleh. Kemudian yang keempat, faidah dari hadis ini, hadis Jabir ini, an-nasihatas salati la tahtasu bi buq'atin duna ukhra, bahwasanya sahnya salat tidak terkhusus dengan tempat tertentu, ya, dengan satu tempat, tidak dengan di tempat yang lain. Berbeda dengan umat-umat agama yang lain. Kemudian yang kelima, annal asla fil ardi at-taharatu lis-salati wa tayammumi. Bahwasanya pokok di dalam salat, ya, adalah at-taharah. Di dalam salat ada bahwasanya hukum asal pada bumi itu adalah at-taharah, yaitu suci, ya. Hukum asalnya adalah suci. Suci untuk salat, ya, dipakai salat, suci juga untuk tayamum. Itu hukum asalnya, kecuali ada najis yang kena padanya, maka tidak boleh, kan gitu, ya. Mensucikan bumi, tanah, lantai sudah diterangkan pada hadis-hadis sebelumnya, yaitu dengan apa? Dengan mengguyurnya, Adapun najis yang kena pakaian yaitu dengan menguceknya, yaitu dengan dialiri air. Yang keenam, anna kulla ardin salihatun litayammumi minha, bahwasanya setiap permukaan bumi itu salih, boleh digunakan atau cocok atau untuk digunakan tayamum, ya, seluruh. Makanya dikatakan apakah itu batu, apakah itu pasir, apakah itu tanah, gitu, ya. Pokoknya itu salihah, gitu, cocok, bisa digunakan untuk tayamum. Yang ketujuh, si'atu hadhihi syariati wa adhamatuha, yaitu luasnya syariat ini dan agungnya syariat ini.
Lida oleh sebab itu ju'ilat ta'zimil alami kullihi. Dijadikan sebagai tanzim, sebagai aturan sistem alam seluruhnya fi ibadatihi dalam beribadah kepadanya dan wa muamalatihi dan muamalah Allah tilafi amsarihi dengan perbedaan tempat-tempat atau dengan perbedaan negara-negara dan perbedaan waktu-waktu ya wataba'u di aqtarihi dan berjauhan tempat-tempat mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Berjauhan berbeda jauh Arab dengan Indonesia, dengan Eropa dengan bisa ya. Apa namanya cocok syariat ya, cocok syariat ya. Maka tidak ada ungkapan eta mah tuh jilbab keur di Arab ya. Enggak, tidak seperti itu. Di Arab bisa, di Indonesia bisa, ya di mana-mana juga bisa memakai jilbab cocok gitu. Oh, itu mah cenah baheula loba kebul cenah di cadaran teh enggak begitu. Memang sunnahnya ditutup wajah, sebagian mewajibkan seperti itu. Ya tidak memisah-misahkan. Adapun warna disesuaikan dengan urufnya gitu ya. Disesuaikan dengan urufnya. Yang penting sesuai dengan yang penting sesuai dengan syar'i. Warna itu tidak ada ketentuannya, ya tidak ada ketentuannya. Di Afrika mereka urufnya mereka koneng, karone gitu ya. Mencolok berem ucuy gitu ya. Seperti itu. Jarang mereka itu yang memakai hitam-hitam atau beki poek kemarin seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi itu sesuai uraf-urafnya. Yang penting tidak mencetak tubuh, yang penting tidak tipis, yang penting tidak ketat, seperti itu saja. Warna dikembalikan. Ya. Di Indonesia ada batik, boleh dipakai batik, bunga-bunga dan sebagainya, asal tidak mencolok saja. Ya. Seperti itu. Kemudian ayyuma rajulin dikatakan tadi ayyuma rajulin laki-laki mana saja yang mendapatkan kan rajul laki-laki mendapatkan sholat. Ini yang dimaksud bukan jenis laki-laki saja wa inama yuradu amsaluhu, tetapi yang dimaksud itu adalah yang semisalnya minan nisa'i dari kalangan wanita juga gitu. Beda di sini rajul ya. Tidak laki-laki saja. Hukum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Li'anna nisa'a saqaiqur rijali. Karena sesungguhnya wanita itu adalah merupakan saudara kandungnya laki-laki. Selama tidak ada kekhususan syariat yang khusus bagi perempuan, maka seluruhnya adalah berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Selama tidak ada kekhususan. Maka oleh sebab itu di antara ikhtilaf para ulama tentang gerakan sholat, ya dikatakan bahwasanya seluruh gerakan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Timbul perbedaannya itu hanya di dalam ketika sujud saja, yang berpendapat diberlakukan seluruhnya. Tata cara sujud perempuan sama dengan laki-laki, artinya bahwasanya menjauhkan antara perut dengan pahanya, ya, kemudian juga membuka lebar-lebar ketiaknya kan gitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, jadi terenggang semua. Ada juga yang mengempitkan, itu perbedaannya itu aja, ya, itu menahan bagian dada wanita ya, berdalil ada keterangannya. Namun sebagian juga mendhaifkan hal itu, tapi hanya itu saja. Tapi yang diikhtilafkan ada yang sallu karamaru itu muni usul itu persis seluruhnya seperti Nabi gitu. Walaupun Nabi laki-laki, umatnya laki-laki perempuan
ada yang terkhusus. Itu saja. Walaupun yang rojih adalah sama gitu ya. Itu di antara ikhtilafnya. Yang lainnya mah sama gitu ya. Yang laki-laki dengan perempuan. Yang kesembilan, al-asanani innama khussa masafatu syahri. Hanyalah dikhususkan, disebutkan perjalanan 1 bulan kan gitu tadi ya, bahwasanya sudah di apa namanya, sudah dihinggapi dengan rasa takut perjalanan sebulan itu ya, mereka itu. Kenapa disebutkan perjalanan sebulan? Tidak disebutkan jarak perjalanan yang lebih jauh daripada itu, di annahu lam yakun bainahu wa baina man adharal adawata lahu aktsaru min dalika. Karena tidak ada eh, jarak yang lebih daripada sebulan. Jadi di antara orang-orang yang memusuhi Nabi. Jadi tidak ada yang lebih daripada itu. Paling jauh adalah perjalanan sebulan yang menampakkan permusuhan kepada Nabi tersebut. Seperti itu. Maka disebutkan paling jauhnya perjalanan sebulan. Ya, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih jauh daripada itu. Apa yang menampakkan permusuhan kepada Nabi dan juga permusuhan kepada, tentu saja memusuhi kepada Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 faidah yang terdapat di dalam Taisur Al-Alam ini dan juga penjelasan globalnya, mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dan hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Barangkali ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Assalamualaikum. Ustaz Afwan, izin bertanya, saya waktu mau melahirkan terlewat sholat duhur dan asar karena sudah merasakan kontraksi yang hebat tapi belum keluar darah. Apakah saya harus mengkodok sholat yang tertinggal? Ya, belum keluar darah, apa namanya, kok mengkodok ya, mengkodok. Tapi kalau sudah keluar darah, jadi darah yang keluar qoblal wiladah dan ba'dal wiladah, ya dikatakan para ahli fikih itu sudah tidak sholat lagi. Qoblal wiladah, sebelum melahirkan itu keluar darah, itu sudah tidak sholat ya. Tapi kalau sebelum keluarnya darah, ini harus dikodok. Kemudian belum sholat, terus sekarang baru nanyakan, anak sudah sekolah SMA. Gimana Bu? Segera dikodok ya. Ayeuna keneh. Karena kan mengkodok itu apabila ingat dan apabila jelas suatu hukum, apa ingat ya, maka yang ketiduran, yang kelupaan gitu ya, pas ingat maka segera dikodok. Barakallah. Dengan niat kodok ya, bukan ada. Kalau adaan yaitu menunaikan pada waktunya. Kalau kodok ya menunaikan yang bukan waktunya. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan, berpendapat wanita tidak boleh menggunakan warna kuning cerah. Ya, maksudnya adalah sesuatu yang mencolok, ya, yang mencolok, yang membuat jadinya libas suhroh, ya. Jadi pakaian yang suhroh yang membuat orang-orang itu orang itu menjadi pusat perhatian, ngelirik semua ke sana gitu. Karena tidak umum, orang umum gitu, orang umum di kita kalau eh, koneng. Tapi kalau di Afrika itu umum seperti itu gitu ya. Hingga ada fatwa juga tentang masalah ini bahwa bolehnya memakai hal itu, memakai warna kuning. Jadi kalau apa namanya, eh, menjadi suhroh. Yang aman-aman, yang memang yang aman-aman bagi perempuan adalah warna-warna gelap, aman.
Jadi pakaian sesuai dengan urf ya. Boleh sesuai dengan urfnya, budayanya yang selama budaya tersebut tidak bertentang ya, bertentang. Pakai batik boleh, pakai batik. Asal bukan gambar binatang, gambar apa makhluk bernyawa ya. Batik tapi eh Dracula apa namanya itu yang wayang begitu misalkan, atau burung atau ular naga misalkan. Oke. Eh, batik batik rereng, bunga-bunga atau mega mendung atau apalah itu boleh ya, seperti itu. Ada lagi Bu? TF? Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, dicukupkan sampai di sini. Ini hadis terakhir dalam Babu Tayamum. Pertemuan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita, akan sampai ke akan membahas babul haidi, bab haid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.